Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat kali ini, marilah kita kembali senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu adalah seperti nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan hati, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita mencoba untuk menghitungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan antara lain alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita jauh lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu merahmati, dan nikmat dari Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, dari musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan
dengan senantiasa memegang paling tidak dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan sebagainya adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Lalu siapakah orang-orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi setiap musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme akan menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak di lautan yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu kita sadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Dari penjelasan singkat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat dan menyerah. Sifat sabar itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Islam menjadi minoritas dan ditindas di kota Makkah.
Tak ada yang berpaling, apalagi menyerah atau kompromi soal akidah. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum kafir Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan bertahan dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka sabar, ketika perang terbuka mereka pun sabar. Dengan modal kesabaran ini maka umat Islam berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan, sebagaimana firman Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ali Imran 146. Barakallahu lana fi ta'atillah war rasul fi kullil umur wa innahu huwal khabirus sabur. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama luruskan dan mantapkan iman kita, yang dengan kemantapan iman tersebut insya Allah akan dapat menghadapi segala macam ujian dan cobaan, termasuk musibah yang menimpa kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, yaitu terkait dengan wabah virus corona. Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah virus corona sampai merenggut nyawa, kita doakan semoga jadi wasilah diterimanya segala amalnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditimpa musibah ikhlas dan bersabar serta berbaik sangka dalam menghadapi segala musibah. Karena pada hakikatnya setiap musibah yang terjadi telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana upaya kita meredam kemurkaan Allah di balik semua musibah yang terjadi. Semoga musibah demi musibah yang terjadi adalah karena Allah ingin meningkatkan derajat dan kualitas keimanan kita dan menunjukkan kecintaannya kepada kita. Karena kalau Allah mencintai hambanya, maka dia akan mengujinya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Untuk itu, mari kita selalu melakukan sesuatu yang dapat mengundang simpati dan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah dari rumah kita masing-masing. Zayyinu buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa na'udzubika minad damil aswad wa na'udzubika minad da'il akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.